Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya kita sudah dipuaskan lewat pujian penyembahan kita. Kita dilawat oleh Tuhan lewat hadiratnya. Amin saudara. Puji Tuhan. Saudaraku, tidak lama-lama, sebelumnya saya ucapkan selamat hari Natal buat kita semuanya. Amin saudara. Saya percaya kita ada dalam sukacita Natal hari ini, dalam ibadah kita. Oke saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari tidak lama-lama saudara, kita akan dengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah berdoa ya saudaraku. Mari kita buka Alkitab kita, 1 Petrus pasal yang ke-1 saudara, buat pembatas di sana. Hari ini sesuai dengan bulan Natal, bulan kelahiran Kristus, di mana kita tahu saudara semuanya bahwa Natal itu bicara tentang besarnya cinta kasih Allah kepada umat manusia, sehingga dia menyerahkan anaknya Yesus Kristus turun ke bumi menjadi sama seperti manusia, supaya para siapa yang percaya kepadanya, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema kita hari ini, kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Ini tema seluruh gereja di Indonesia, khususnya GBI ya saudara. Ini adalah tema kita untuk tahun ini. Nah, tema kita hari ini, kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Mari saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita lihat Alkitab kita, kitab 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-22. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Kita baca sama-sama. Saya percaya saudara sudah membuka Alkitab saudara semuanya. Kita baca dengan suara yang keras, dengan hati yang percaya tentunya. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3 ya. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Satu ayat saja saudaraku. Firman Tuhan berkata sekali lagi, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Demikian pembacaan firman Tuhan buat kita semua hari ini saudaraku. Sesuai dengan tema kita, bahwa kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Saudara, kasih Allah itu akan membuat tali persaudaraan itu menjadi erat, terjalin. Nah, kita melihat saudara, sesuai dengan firman Tuhan ini dikatakan karena kamu telah menyucikan dirimu. Artinya begini, setiap kita yang sudah percaya Yesus atau sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, sebagai penebus dosa kita, atau sebagai anak-anak Allah saudara, firman Tuhan berkata di sini, kita dapat mengamalkan atau mempraktekkan, menjalankan, melakukan kasih persaudaraan itu dengan tulus ikhlas. Seharusnya demikian terjadi di antara kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena kita sudah menerima Yesus, kita sudah menerima penebusan Kristus, otomatis kasih Allah itu ada dalam diri kita karena Kristus ada dalam diri kita. Sehingga kita mampu mengamalkan atau menjalankan, mempraktekkan kasih yang tulus ikhlas, dengan membuktikan, menunjukkan kepada dunia ini bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus dan wajib saling mengasihi sebagai saudara di dalam Tuhan. Nah, kita harus saling mengasihi, bukan setengah-setengah, bukan asal-asalan atau ala kadarnya, dan bukan hanya dengan di mulut. Firman Tuhan berkata, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan. Penting sekali kita mengerti dan memahami, bahkan mempraktekkan tentang kasih itu. Kenapa? Karena waktu kita menjalankan, mengamalkan kasih persaudaraan yang kita terima dari Yesus, itu membuktikan, menandakan bahwa kita ini anak Allah, bahwa kita ini kepunyaan Tuhan, bahwa di dalam kita ini ada Yesus, ada kasih Allah saudara. Nah, tidak setengah-setengah ya, tidak asal-asalan, dan tidak hanya di mulut, tetapi dibuktikan dengan perbuatan, tindakan. Mungkin lewat cara bicara kita, kepedulian kita, perhatian kita, hubungan kita satu dengan yang lain. Ini akan menggerakkan persaudaraan. Kenapa sering sekali kita sebagai anak-anak Tuhan tidak kelihatan kasihnya?
lulu gua gitu ya, kamu aku gitu. Seharusnya kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang percaya, maka persaudaraan kita sebagai saudara seiman akan terjalin erat. Komunikasi kita satu dengan yang lain seharusnya bagus dan baik. Hubungan kita satu dengan yang lain sebagai satu gereja lah, apalagi sebagai saudara seiman di dalam Tuhan, seharusnya harmonis, saudara. Itu akan kelihatan lewat tindakan perbuatan kita, bukan hanya sekedar berbicara. Oleh karena itu dikatakan lewat tema kita tadi bahwa kasih Yesus menggerakkan persaudaraan. Artinya kasih Yesus akan membuat kita mampu. Nah, begini, adanya kasih Kristus dalam hidup kita, dalam hati kita, akan memampukan kita, akan membawa kita untuk saling mengasihi lebih sungguh dan lebih sungguh-sungguh lagi satu dengan yang lain. Sehingga akan kelihatan bahwa kita ini pengikut Kristus, orang-orang pilihan Allah. Adanya kasih Kristus dalam hati kita lah yang akan menggerakkan pertalian persaudaraan kita satu dengan yang lain. Sehingga tidak ada dikatakan, oh kamu, aku tidak, saudara. Apalagi kita sekarang ini sedang merayakan besarnya cinta kasih Allah di bulan Natal ini. Seharusnya tidak hanya di perayaan Natal kita berkumpul, kita sepertinya mesra satu dengan yang lain, baik satu dengan yang lain. Seharusnya setiap hari, karena Kristus sudah hadir dalam hidup kita. Kenapa ini Tuhan perintahkan, saudara? Karena ini adalah bukti dan tanda bahwa kita sudah menerima kasih Allah, saling mengasihi. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa kasih Allah itu ada dalam hidup kita? Akan kelihatan di hari-hari kita, setiap hari kita saling mengasihi. Adanya saling mengampuni satu dengan yang lain, karena masalah pasti selalu akan terjadi di antara kita. Adanya saling memaafkan, adanya perhatian satu dengan yang lain, adanya kepedulian satu dengan yang lain, adanya saling menolong, saling menopang, saling menghibur satu dengan yang lain. Sehingga terjalin kasih persaudaraan kita seperti yang Tuhan inginkan dan perintahkan. Mari kita buka di 1 Petrus pasal yang kedua. Masih 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-17. Saya akan bacakan buat kita semua. Dikatakan begini. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Hormatilah semua orang, kata firman Tuhan 1 Petrus ini. Kasihilah saudara-saudaramu. Yang dimaksud saudara-saudaramu di sini, saudara, bukan hanya saudara kandung. Sebenarnya di Alkitab itu saudara kita yang paling betul itu saudara seiman. Bisa aja kita bersaudara kandung, tapi kalau lain iman, nah kita percaya firman Tuhan berkata, Yesus bilang, aku dah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang boleh sampai kepada Allah Bapa di surga kecuali melalui aku. Jadi kalau kita tidak seiman, bagaimana nanti, saudara? Tempatnya berbeda ya. Itu kata Yesus. Hanya yang percaya Yesus, hanya yang menerima Yesus, yang akan bersama dengan Dia, dengan Allah Bapa di surga. Nah, dikatakan di sini, hormatilah semua orang. Saudara, untuk menghormati semua orang, apakah dia saudara kita atau tidak, itu butuh kasih. Tanpa adanya kasih Kristus yang agung dan mulia itu dalam hati kita, sulit sekali kita menghormati orang lain, apalagi mengasihinya. Waktu kita menghormati orang lain, sebenarnya di sana ada kasih, saudara. Keberadaan kasih Yesus dalam hati kita akan memampukan kita untuk menghormati, menghargai satu dengan yang lain, bahkan orang-orang lain, saudara. Oleh karena itu tidak heran kalau kasih Kristus tidak mendiami hati seseorang, sulit bagi dia untuk menghormati orang lain. Ya, apalagi kasihilah saudara-saudaramu. Saudara bicara soal mengasihi, kasihilah. Kalau kita lihat di Alkitab banyak sekali. Kasihilah. Artinya kenapa, saudara? Sekali lagi, tanpa kasih dalam hidup kita sesungguhnya dipertanyakan keberadaan Kristus dalam kehidupan kita. Makanya dia bilang, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Satu bukti, satu tanda bahwa kita menghormati raja, yaitu Yesus Kristus. Satu bukti, satu tanda bahwa kita menghormati Allah, memiliki roh takut akan Allah. Tandanya waktu kita kedapatan mengasihi satu dengan yang lain. Waktu kita kedapatan saling mengampuni, memaafkan satu dengan yang lain. Tandanya waktu kita bisa mampu saling menerima satu dengan yang lain. Makanya Yesus bilang di Injil Matius, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Jikalau engkau tidak mengampuni, maka Bapamu di surga juga tidak akan mengampunimu.
kasih adalah sebuah karakter yang mulia. Kasih adalah sebuah karakter yang agung, yang tidak bisa dibeli dan tidak bisa kita temukan di dunia ini. Mungkin orang mampu mengasihi seseorang karena orang itu baik sama dia. Tapi kasih yang diajarkan Yesus, kasih yang diberikan Yesus kepada kita, kasih yang ditunjukkan Yesus kepada kita bukan demikian. Kasih yang diletakkan Yesus dalam hidup kita, kasih yang diajarkan Yesus, yang ditunjukkan Kristus sebagai teladan kita. Orang baik atau tidak baik, orang hormat atau tidak hormat kepada kita, kita harus tetap mengasihi dan menghormati, menghargai orang itu. Itulah kasih yang Yesus ajarkan. Itulah kasih yang Yesus teladankan kepada saya dan saudara. Sesuai dengan tema kita hari ini, kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Coba mari saudara introspeksi diri kita masing-masing. Apakah teman-teman saudara mempunyai hubungan yang baik satu dengan yang lain, khususnya di satu gereja lokal, satu pelayanan, apalagi satu rumah, satu keluarga. Mungkin teman-teman yang ada di Malaysia satu hostel gitu ya, satu line, satu pekerjaan. Sesama saudara seiman, apakah hubungan kita baik? Apakah komunikasi kita baik satu dengan yang lain? Ya, apakah kita harmonis? Tidak ada yang tahu kecuali saudara dan Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Pastikan dimanapun kita berada, siapapun kita, apapun level kita, rendah atau tinggi, pastikan kasih Allah mendiami hati kita. Pastikan kasih Kristus bertakhta dalam hati kita, menguasai hati kita. Karena itu adalah tanda bahwa kita milik kepunyaan Allah. Setan pun tahu saudara. Setan bisa lihat, iblis bisa lihat apakah kita milik Tuhan atau tidak. Kita bisa berkata, orang bisa berkata aku mengasihi Tuhan, tapi di kitab Yohanes ya 1, 2, 3 Yohanes itu ya di belakang ya, tanpa memiliki kasih, kita seorang pendusta, seorang pembohong kata firman Tuhan. Mari kita buka kitab 1 Petrus pasal yang keempat, masih di 1 Petrus saudara. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-8 sampai ke-11 saya bacakan. Ayat 8 dikatakan begini, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih itu menutupi banyak dosa. Yang terutama kasihi seorang akan yang lain. Saudara, apapun keberadaan kita, level siapapun kita, bagaimanapun kita, hebat, kuat, tidak masalah. Itu semuanya sah-sah saja, bagus. Tetapi yang terutama kasihilah seorang akan yang lain dengan sungguh-sungguh. Bukan dengan setengah-setengah, bukan asal-asalan, bukan sekedar ngomong, tetapi praktek. Kenapa? Sebab kasih menutupi banyak dosa. Kenapa dikatakan kasih menutupi banyak dosa, saudara? Seseorang yang mampu melepaskan pengampunan itu karena kasih. Makanya gak gampang orang mengampuni. Banyak orang yang sudah percaya Yesus, sulit bagi dia untuk mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Petrus pernah bilang sama Yesus, Guru, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika saudara bersalah kepada aku? Yesus bilang 7 kali 70 kali. Artinya saudara, tidak ada alasan untuk kita tidak mengasihi dan tidak mengampuni. Selama kita hidup, kita diperintahkan Tuhan, diharuskan Tuhan untuk terus mengasihi, untuk terus mengampuni. Kenapa? Karena Yesus sudah terlebih dahulu melakukannya kepada saya dan saudara. Sehingga setiap kita yang percaya kepada Dia, setiap kita yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, dimampukan. Jadi kalau seseorang tidak mau mengasihi, tidak mau peduli satu dengan yang lain, tidak mau memaafkan, itu bukan karena dia tidak mampu, karena dia pilih, dia tidak mau. Kekuatan dan kemampuan itu buat saya dan saudara sudah diberikan Tuhan. Nah, dikatakan begini, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungsung. Ini bicara tentang kepedulian saudara. Dalam kasih ada pengampunan, dalam kasih ada perhatian dan kepedulian. Makanya dia bilang berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungguh-sungguh. Tapi zaman sekarang ini perlu bijak dan berhikmat. Ini bicara kepedulian. Coba mari cek diri kita. Di bulan kelahiran Kristus yang penuh dengan anugerah dan kasih karunia ini. Jangan sempat nanti kita tinggalkan tahun 2021 ini, kita masuk ke tahun 2022. Kita bawa hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan. Kita bawa sakit hati, luka batin, ketidakpedulian, ketidak mengampuni satu dengan yang lain, saudara. Ini bicara tentang kepedulian. Masih adakah kepedulian kita satu dengan yang lain? Mungkin mereka satu kilang kita, mungkin tetangga kita, mungkin teman kerja kita.
Kita peduli nggak dengan mereka? Bu, peduli ini kan banyak. Maksudnya peduli ini apa? Nomor satu, keselamatan. Kalau kita peduli dengan keselamatan seseorang, itu pasti kita sudah peduli dengan semua dalam kehidupan seseorang. Apa kita mau tahu atau kita sudah cuek tidak mau tahu dengan seseorang? Nah, ayat 9 dia berkata begini. Ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Artinya dalam kasih ada pengorbanan, selalu ada yang harus dikorbankan. Seperti Yesus membuktikan, menandakan bahwa dia mengasihi, mencintai umat manusia. Dia korbankan hidupnya, dia turun dari tahta singgasananya yang mulia dari surga turun ke bumi menjadi manusia biasa. Hidup seperti manusia, saudara. Berkorban. Pengorbanan itu banyak. Setiap kali kita mau mempraktekkan kasih Kristus dalam hidup kita sehari-hari dimanapun kita berada, kita harus siap dan kita harus tahu bahwa kita harus siap berkorban. Pengorbanan itu banyak. Pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, perasaan, bahkan tidak terkecuali keuangan kita. Itulah kasih. Bahkan ada istilah God is love. Allah itu kasih, saudara. Jadi kalau kita mengakui bahwa berkata bahwa kita anak-anak Allah, berarti kasih Allah memenuhi hidup kita. Dan kasih Kristus itu yang akan menggerakkan, membuat kita harmonis, memiliki hubungan yang baik satu dengan yang lain. Tahukah saudara, perayaan Natal itu ada banyak yang kita korbankan dalam perayaan Natal untuk mengenang betapa indah, mulia, besarnya kasih Allah. Kita berkorban banyak hal buat perayaan Natal, mengeluarkan dana dan biaya, janji iman, buah sulung, persembahan. Semuanya dikutip di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan untuk merayakan kelahiran Kristus. Tapi sering sekali kita tidak sadar bahwa waktu kita merayakan kelahiran Kristus itu, kita sebenarnya sedang diajar, sedang diberitahu oleh Allah bahwa apa yang dia berikan, apa yang dia lakukan 2020 tahun yang lalu dengan kelahiran putranya ke muka bumi ini, sebenarnya yang Tuhan mau supaya kita juga kerjakan di muka bumi ini sebagai anak-anak Tuhan. Bukan sekedar kita perayaan Natal hebat-hebat, banyak atraksi, banyak makanan, baju mahal-mahal. Itu semuanya bagus, tetapi ada yang jauh lebih penting yang Tuhan mau sampaikan di perayaan-perayaan Natal kita. Kalau kita membacakan kisah kelahiran Kristus, betapa Maria dan Yusuf berkorban kalau kita baca. Terlebih Yesus, saudara. Sesungguhnya perayaan Natal mengajak kita untuk lebih sungguh-sungguh mengasihi satu dengan yang lain. Sesungguhnya perayaan Natal itu mengajarkan, mengingatkan kita kembali supaya kita membaharui cinta kasih kita satu dengan yang lain. Tidak sekedar berhari Natal, tetapi cinta kasih kita tidak pernah berubah dan tidak pernah maju dalam Tuhan. Hari ini tema kita kasih persaudaraan, kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Jadi kalau kita berkata kita memiliki Kristus, kita berkata kita anak Allah, pengikut Yesus, orang percaya kepada Yesus, berarti kita anak Allah. Kita wajib dan harus saling memperdulikan satu dengan yang lain, terlebih sebagai saudara seiman, saling mengasihi, saling mengampuni, saling menopang, menolong, saling menghibur saudara, saling membangkitkan semangat. Kalau kita lihat keluarga kita, teman-teman kita yang mungkin sudah jauh dari Tuhan, mari berdoa. Mari berbicara dengan penuh kasih. Mari mulai mengajak mereka, korbankan waktu, pikiran, tenaga kita, saudara. Kalau bila perlu, kita perlu korbankan uang supaya keluarga kita, teman-teman kita datang kepada Tuhan. Mari berkorban. Karena apa yang kita korbankan tidak pernah tidak dikembalikan oleh Tuhan. Pasti Tuhan lipat gandakan, saudara. Jangan ketinggalan makna yang sesungguhnya perayaan Natal, yaitu supaya kita makin hari makin sungguh-sungguh mengasihi satu dengan yang lain. Itulah inti Natal sebenarnya. Perayaan Natal itu berbicara tentang besarnya cinta kasih Allah kepada umat manusia. Dan tidak berhenti di situ. Apa yang Tuhan sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu, Tuhan mau kita kerjakan. Mungkin tidak seperti sesempurna Tuhan, karena belum ada darah kita jatuh untuk orang lain. Dan kalau Tuhan belum minta juga gak perlu saudara lakukan. Tapi minimal kepedulian kita, perhatian kita, pengorbanan kita. Mari, jangan cuma kita bilang sama Tuhan, aku mengasihi Engkau, tetapi kita tidak buktikan dengan sesama kita, saudara. Dalam kasih,
Ayat yang ke-11 saudara dikatakan begini. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah dan seterusnya. Ini berbicara bahwa di dalam kasih ada kerendahan hati. Di dalam kasih ada kerendahan hati. Tidak ada seorang pun yang sanggup melepaskan pengampunan. Tidak ada seorang manusia pun yang sanggup memperdulikan, memperhatikan, berkorban tanpa memiliki kerendahan hati. Makanya gak banyak orang yang mampu, saudara. Kenapa itu membutuhkan kerendahan hati? Kesimpulan kita hari ini, mari kita praktekkan, mari saudara praktekkan. Semua kita, siapapun kita, biarlah di perayaan Natal ini kita berkomitmen. Kita minta Roh Kudus tolong membaharui, mengubahkan hati kita lewat kebenaran firman-Nya. Mari kita semakin sungguh-sungguh. Mari kita semuanya bangkit mempraktekkan kasih Yesus yang ada dalam hidup kita. Mari kita menggunakan, menjalankan kasih itu dalam kehidupan kita, pelayanan kita, rumah tangga, keluarga, pekerjaan, usaha kita. Kita nyatakan cinta kasih Tuhan yang ada dalam diri kita kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Biarlah setiap orang melihat kita, mereka melihat Yesus. Biarlah setiap orang yang melihat kita, mereka melihat karakter Kristus, mereka melihat kebesaran Allah dalam hidup kita. Makin hari makin sungguh, makin hari makin serius, makin hari makin luar biasa, saudara. Sehingga persaudaraan kita sebagai saudara seiman dimanapun kita berada. Mau merek gereja kita beda, gak masalah, karena Yesusnya tetap sama, surganya tetap sama, Alkitabnya tetap sama. Praktekkan cinta kasih Allah. Jangan cuma bangga dengan saya Kristen. Jangan cuma bangga dengan gereja, nama gereja saya ini. Tapi banggalah kalau kita dapati diri kita mempraktekkan kasih Kristus kepada banyak orang. Banggalah kalau orang lain merasakan kasih Yesus yang ada dalam diri kita. Biarlah kasih Kristus yang kita miliki, yang kita sudah terima lewat pertobatan kita, dinikmati oleh banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan. Semakin kita mempraktekkan, saudara tahu bahwa semakin kita mempraktekkan, semakin kita melakukan kasih Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara, kita akan semakin dipenuhi dengan kasih Allah. Kita akan semakin dilimpahi dengan kasih Kristus. Saudara, orang yang dipenuhi oleh kasih Allah, nomor 1, hatinya selalu sukacita. Nomor 2, hatinya selalu damai. Orang yang selalu hatinya dipenuhi oleh kasih Allah, di dalam hatinya selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Selalu ada kekuatan di dalam Tuhan. Saudara perhatikan, kalau kita tidak dipenuhi oleh kasih Allah, nah ini ciri-ciri anak-anak Tuhan yang sudah mulai redup kasih Allah dalam hidupnya. Kalau Allah tetap mengasihi kita dengan sepenuhnya, ya. Ciri-ciri anak-anak Tuhan yang kasih Allah sudah mulai redup dalam hatinya, saudara. Nampak dia sudah mulai lemah, dia sudah mulai hilang semangat, tidak ada lagi gairah beribadah, apalagi membaca firman, apalagi ikut persekutuan doa, apalagi doa. Aduh, sudah lemas, saudara. Bahkan waktu ibadah pun dia sudah gak merasakan apa-apa, sehingga itu yang membuat dia malas beribadah. Bangun pagi itu sulit. Bangun pagi itu pasti langsung cari makan, cari HP. Tetapi kalau kasih Kristus memenuhi hati anak-anaknya, hati-hati saya dan saudara, semangat, gairah, sukacita, damai sejahtera, kekuatan itu ada. Mau situasi apapun, karena kekuatan ilahi lewat kasihnya tidak bisa dikalahkan oleh apapun dan siapapun, saudara. Oleh karena itu, mari siapapun kita, tidak ada waktu yang terlambat. Kalau hari ini kita masih ada, bahkan masih bisa beribadah bersama-sama, masih bisa berhari Natal mendengarkan firman Tuhan ini, saudara. Mari buat komitmen supaya tahun depan hidup kita tidak sama dengan tahun yang sekarang ini. Artinya lebih maju, lebih meningkat di dalam Tuhan. Tidak ada waktu yang terlambat. Buat komitmen. Karena kasih Allah yang ada dalam diri kita, yaitu biasanya menyatukan, mendamaikan, saudara. Kasih Kristus yang ada dalam hidup kita akan membawa pemulihan. Jadi kalau ada di antara teman-teman gak ada kedamaian satu dengan yang lain, bertentangan, tidak ada penyatuan, kesehatian, yang ada perselisihan,
pertengkaran. Saudara, mari bertobat di akhir tahun ini. Mari kita minta ampun sama Tuhan. Dan minta Roh Kudus baharui hati kita. Minta Tuhan penuhi hati kita dengan kasih. Dia ada di dalam, saudara. Kasih membuat hidup kita berbeda dari dunia ini. Ya, mungkin baju kita sama. Jenis makanan kesukaan kita mungkin sama. Barang-barang milik kita mungkin sama. Tetapi karakter kita, cara bicara, tindak tanduk kita, cara kerja kita, cara pacaran kita bagi anak-anak muda, cara kita berumah tangga, tidak pernah bisa sama. Karena kasih itu agung dan mulia. Kasih itu mahal, saudara. Makanya gak semua orang punya kasih. Biasanya orang begini, kalau kau baik aku baik, kalau kau mengasihi aku mengasihi kamu. Tapi kalau kau gak baik, aku lebih gak baik. Nah, itu dunia, saudara. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, ahli waris kerajaan surga, kita bersyukur, kita bangga lewat kelahiran Kristus dalam kehidupan kita. Hidup kita tidak sama dengan dunia ini, walaupun kita masih tinggal sama di dunia yang sama. Cara pikir kita berbeda, karakter kita berbeda, tindak tanduk kita berbeda, cara bicara kita berbeda, saudara. Harus berbeda. Kalau tidak berbeda, gak ada artinya kita percaya Yesus. Makanya kita berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, karena dunia ini sedang lenyap kepada kebinasaannya. Bahkan firman Tuhan juga berkata, janganlah kamu mencintai apa yang ada di dunia ini. Kita boleh tinggal di dunia yang sama, di bumi yang sama, tetapi hidup kita tidak boleh serupa dengan orang dunia. Hidup kita harus rohani. Hidup kita harus saleh, sesuai dengan firman Tuhan dan yang Tuhan perintahkan kepada kita. Sekali lagi, mari saudara, ini kesimpulan kita. Mari lebih sungguh-sungguh buat komitmen, lebih serius untuk mempraktekkan kasih Kristus yang sudah kita terima lewat pertobatan kita. Saudara, tahukah saudara, seseorang yang penuh dengan kasih Allah, hidupnya pasti diberkati. Di mana ada kasih Allah, di situ ada Roh Allah. Di mana ada kasih Kristus, di situ ada Kristus hadir. Sehingga akan terjadi damai sejahtera sukacita. Di situ akan ada pertolongan, pembelaan Tuhan. Di mana ada kasih Kristus, di situ ada keajaiban dan mujizat Tuhan. Saudara boleh lihat di kisah Natal, kisah kelahiran Kristus. Di mana Yesus hadir, di situ ada keajaiban. Seperti Maria berkata, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi karena aku belum bersuami. Tapi malaikat bilang, Roh Kudus. Amin, saudara. Di dalam kasih ada pengampunan, ada kepedulian, ada perhatian satu dengan yang lain, ada kedamaian, ada sukacita, ada kenyamanan, ketenangan, bahkan keindahan, bahkan ada pemulihan bagi saya dan saudara. Amin, saudara. Puji Tuhan. Demikian saja firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Mari jadikan kasih Kristus menjadi andalan kita, menjadi kekuatan kita untuk menjalani hari-hari kita ke depan. Saya berdoa dan berharap lewat perayaan Natal, lewat ibadah-ibadah kita di bulan Desember ini, kalau ada teman-teman yang selama ini tidak baikan satu dengan yang lain, cuek satu dengan yang lain, sudah berubah. Amin, saudara. Terlebih saudara sebagai satu gereja lokal, biarlah terjalin cinta kasih kita satu dengan yang lain karena Kristus ada dalam diri kita. Puji Tuhan, doa dan harapan saya, saudara semuanya dibaharui, diberkati lewat firman Tuhan yang kita dengar hari ini, lewat firman Tuhan yang kita terima hari ini. Puji Tuhan, saudara. Mari saudaraku, saudara boleh tutup Alkitab saudara. Sebelum kita tutup, kita akan perjamuan kudus hari ini. Sekali lagi kita mau mengenang dahsyatnya, besarnya cinta kasih Allah yang Tuhan sudah tunjukkan 2000 tahun yang lalu melalui putranya yang tunggal. Dalam perjamuan kudus, firman Tuhan yang kita terima hari ini membebaskan kita, memerdekakan kita, menyembuhkan, memulihkan, bahkan mengampuni kita, membaharui kita, sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan semakin hari hidup kita semakin melekat kepada Tuhan. Semakin hari kita semakin selaras dengan Tuhan, semakin serupa segambar dengan Yesus yang adalah Bapa kita, Allah kita.
Mari persiapkan roti dan anggur di hadapan saudara. Mari tundukkan hati saudara sebentar. Arahkan hatimu satu persatu kepada Tuhan. Pandanglah Yesus. Lihatlah Yesus, dia ada di antara kita. Sesuai dengan firman Tuhan yang diperdengarkan hari ini kepada kita, bahwa kasih Yesus menggerakkan persaudaraan, mengeratkan persaudaraan satu dengan yang lain. Baik saudara sekandung kita, baik saudara seiman kita, dimanapun kita berada. Sambil kita memandang Yesus, melihat Yesus, mengingat Yesus, apa yang dia telah lakukan 2020 tahun yang lalu. Baik kelahirannya maupun kematian, pengorbanannya, kebangkitannya naik ke surga. Berbicaralah kepada Tuhan di waktu yang singkat ini. Nyatakanlah isi hatimu. Jangan takut, jangan segan. Dia Bapa kita, dia baik, dia mengasihi kita. Dia melihat kita 24 jam sehari. Dia mengenal hati kita, perbuatan, pikiran, perkataan kita. Dia tahu. Tidak ada satupun yang tersembunyi di depan Tuhan. Oleh karena itu mari menjadi anak-anak Tuhan yang jujur. Kalau Tuhan ingatkan ada dosa dalam kehidupan kita selama 1 tahun ini, 1 bulan ini, 1 minggu ini, bahkan 1 hari ini. Bukankah firman Tuhan berkata, jikalau kita datang mengakui dosa kita, maka Dia Allah yang setia. Sebelum kita mengambil roti dan anggur yang kita terima sebagai tubuh dan darah Yesus, sebentar lagi, jika ada Tuhan ingatkan dosa, pelanggaran, kejahatan kita, mari minta ampun. Setiap pribadi, jangan ada yang diam. Berbicara, berkata-katalah kepada Allah. Dia Bapa kita, Dia ada di tengah-tengah kita. Dia mengasihi kita, Dia menunggu kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jikalau kau mengakui dosamu di hadapanku, maka aku Allah yang setia mengampuni engkau. Mari Bapak Ibu saudara ini berkati oleh Tuhan dimanapun saudara berada. Minta pengampunan Tuhan, sehingga kita layak mengambil roti dan anggur. Sehingga perjamuan kudus kita hari ini mendatangkan berkat, mendatangkan mujizat, mendatangkan pemulihan, kesembuhan, kelepasan bagi kita anak-anak Tuhan. Sebab Tuhan suka melihat kita diberkati, dimerdekakan. Saya berikan waktu 1 menit buat kita semuanya. Hormati hadirat Tuhan. Tahukah saudara bahwa Tuhan mengasihi kita lebih daripada yang kita tahu. Dia mencintai kita apa adanya. Kasihnya kekal buat kita. Dia tidak memandang berbeda-beda. Dia melihat kita sama semua di hadapannya. Dia mengasihi kita. Tuhan Yesus yang ajaib, Bapa kami yang baik. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Kau mengenal kami. Engkau mengetahui hari-hari kami. Engkau mengetahui hati, pikiran kami, perbuatan, perkataan, sikap tingkah laku, bahkan perasaan kami. Tidak ada satu pun yang dapat kami sembunyikan dari hadapan-Mu ya Tuhan. Saat ini Bapa, lihatlah kami sampai ke dalaman hati kami. Jika kau temukan ada dosa, pelanggaran, pemberontakan, kenajisan, percabulan dalam kehidupan kami masing-masing, kami mohon belas kasihan Tuhan. Sebab kami percaya Engkau Bapa yang baik. Turunlah pengampunan-Mu. Ampuni setiap kami Tuhan Yesus. Ampuni atas segala dosa, pelanggaran, kejahatan kami Bapa di surga, kelemahan, keterbatasan, bahkan kebodohan kami, kelalaian, keduniawian, kedagingan kami Tuhan, kesombongan, pemberontakan, keegoisan kami, yang mungkin sering sekali kami tidak sadar kami melawan Tuhan. Mungkin sering kami jauh dari perkenanan Tuhan, jauh dari kehendak Allah. Mungkin kami sibuk dengan diri kami, sibuk dengan urusan kami, dan kami melupakan Tuhan. Sering sekali kami mengandalkan kekuatan, pikiran, kemampuan kami. Sering sekali kami tidak mau tahu dengan firman Allah, dengan hadirat, dengan suara Tuhan.
Padahal kalau kami mau sadar hari ini, kalau kami masih ada, semua karena seizin Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan semata-mata. Biarlah saat ini Tuhan di ibadah kami hari ini, kami menerima pengampunan-Mu, kelepasan kemerdekaan. Basuh kami Tuhan Yesus dengan kuasa darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib 2020 tahun yang lalu. Sucikan kami sesuai janji firman-Mu, supaya tidak terhalang anugerah-Mu, berkat-Mu, kasih karunia pertolongan-Mu tercurah atas setiap kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami mengakui, menyadari sering sekali kami jauh dari kehendak Tuhan. Kami minta ampun. Layakkan kami saat ini, sebentar kami mau makan semeja sehidangan dengan Tuhan lewat perjamuan kudus ini. Kami percaya ada kuasa dalam perjamuan kudus-Mu, ada kesembuhan ilahi, ada kelepasan dan kemerdekaan, ada perubahan dan pembaharuan Tuhan Yesus. Kami mau terima pengampunan-Mu dengan sempurna sesuai janji firman-Mu, bahwa jikalau kami mengakui dosa kami di hadapan-Mu, Kau Allah yang setia yang akan mengampuni dosa kami. Terima kasih Bapa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dengan penuh hormat, mari angkat roti yang ada di tangan saudara, melebihi kepala saudara, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, dengan hati yang bersyukur kepada karya penebusan Kristus 2000 tahun yang lalu. Sebelum kita makan dan minum roti dan anggur yang kita terima sebagai tubuh dan darah Yesus, kita akan dengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang memerintahkan supaya kami melakukan perjamuan kudus ini. Di hadapan hadirat-Mu kami berdiri Tuhan. Di tangan kami ada roti dan anggur yang kami terima percaya sebagai tubuh dan darah-Mu yang sudah Engkau persembahkan di atas kayu salib 2020 tahun yang lalu. Kami mengenang, mengingat dan tidak melupakan apa yang sudah Engkau kerjakan bagi kami. Karya-Mu yang agung dan ajaib. Dan kami bersyukur, kami bangga Tuhan, karena Engkau mau mati bagi kami. Di mana seharusnya kami yang harus mati binasa, terkutuk, tergantung antara langit dan bumi, Kau ambil alih. Supaya kami menerima kehidupan, keselamatan, kemerdekaan di dalam Engkau. Dan kami bersyukur karena tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang mau mati buat kami kecuali Engkau. Terima kasih Bapa, buat putra-Mu yang tunggal. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur. Kami memuji menyembah-Mu. Sungguh kami mengakui hidup kami milik kepunyaan-Mu. Kalau kami hidup, biarlah kami hidup untuk Tuhan. Dan kalau kami mati untuk Tuhan. Berkati, kuduskan roti ini Tuhan. Sehingga setiap kami yang memakannya dengan iman percaya kami di dalam Engkau, menerima apa yang ada dalam tubuh-Mu, kesehatan, kekuatan yang ajaib. Kami menerima apa yang ada di dalam diri-Mu, cinta kasih yang tulus, belas kasihan, kekuatan, kesehatan, gairah semangat yang ada di dalam Engkau menjadi milik kepunyaan kami. Kuduskan, berkati roti ini Bapa. Karena kami percaya waktu kami memakannya di dalam nama-Mu, kami bersatu di dalam Engkau. Kami bersekutu dengan Engkau. Kami ada di dalam Engkau dan Engkau ada dalam diri kami. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus
Semua kita yang percaya, mari sama-sama kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat anggur di tangan saudara dengan penuh hormat, penuh syukur, dan penuh keyakinan. Dan kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sesuai dengan janji firman-Mu yang Kau perintahkan Tuhan Yesus, kami mengenang pengorbanan-Mu, kematian-Mu, besarnya cinta kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Bapa kami, Allah kami, Tuhan kami. Di tangan kami ada anggur yang kami terima sebagai darah-Mu yang sudah Engkau curahkan di atas kayu salib 2020 tahun yang lalu. Kuduskan berkati anggur ini Tuhan, sehingga setiap kami yang meminumnya di dalam nama-Mu, menerima apa yang Kau janjikan dalam firman-Mu, sehingga yang lemah akan dikuatkan hari ini, yang jatuh akan diangkat, yang berdosa diampuni, yang sakit disembuhkan, yang buta rohani dicelikan, yang lumpuh rohani bangkit dan berjalan, yang terikat terbelenggu dibebaskan, bahkan yang miskin Kau perkaya Tuhan, yang sudah jauh Kau bawa mendekat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami percaya, kami terima janji firman-Mu. Di dalam kuasa darah-Mu Tuhan, di dalam perjamuan kudus ini ada mujizat, ada keajaiban kami terima, ada berkat yang berkelimpahan, ada perlindungan Tuhan, ada proteksi Allah. Karena darah Yesus berkuasa atas setiap kami, anak-anak-Mu yang mengambil bagian di dalam perjamuan kudus-Mu, yang mengambil bagian di dalam firman-Mu, di dalam apa yang Kau perintahkan. Kami percaya, kami terima dengan iman. Terpuji nama-Mu, kuduskan berkati Tuhan. Sehingga apa yang ada di dalam tubuh-Mu menjadi milik kepunyaan kami. Kesehatan, kekuatan, semangat, sukacita, gairah, pengurapan, kuasa, keajaiban, mujizat menjadi milik kami. Sebab kami anak-Mu, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua kita yang percaya, mari sama-sama kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Sambil kita mengangkat pujian kita, kita nyatakan lewat pujian kita, aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Haleluya. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi, memberitakan Injil-Mu, melayani lebih sungguh. Katakan, maukah kau jadi roti? Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi, memberitakan Injil-Ku, melayani lebih sungguh. Katakan, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh.
mengasihi, 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 lebih sungguh mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi, lebih sungguh mengampuni, 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 lebih sungguh mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Yesus lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Demikian pernyataan hati kami di hadapan-Mu Bapa. Inilah komitmen kami. Mampukan kami Tuhan Yesus, supaya nama-Mu dimuliakan di muka bumi ini, supaya Injil-Mu diberitakan, supaya jiwa-jiwa datang percaya kepadamu lewat hidup kami. Ajari kami Tuhan. Kami tahu dalam kelemahan kami kekuatan-Mu akan Kau nyatakan. Terpujilah Engkau Tuhan, diberkatilah Engkau lewat hidup kami di akhir zaman ini Bapa. Tolong kami supaya dimanapun kami berada, baik tengah-tengah keluarga, pelayanan, pekerjaan, lingkungan, kami boleh menjadi saksi Kristus yang hidup. Kami boleh menjadi terang dan garam Tuhan. Kami boleh menjadi teladan, menjadi berkat, menjadi suratan Injil yang terbuka, sehingga jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, dan percaya kepada Tuhan. Kami bersyukur Kau sudah memberikan kami teladan untuk kami boleh ikuti dan lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu. Hamba berdoa kepada seluruh umat-Mu yang mendengarkan ibadah ini, terlebih jemaat yang Kau kasihi, jemaat GBI Bahasa Madrasah Dewi Mentari Kuala Lumpur Malaysia. Materikan firman ini hamba-Mu terbatas. Biarlah lewat beribadah hari ini, lewat perjamuan kudus, lewat firman-Mu, seluruh umat-Mu dibaharui, seluruh umat-Mu dibangkitkan semangat gairah mereka menerima pengampunan, kelepasan, dan kemerdekaan dalam Yesus. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada, pakai mereka menjadi saksi-Mu, perlengkapi dengan kuat kuasa-Mu, serta hidup mereka dengan tanda-tanda heran. Pakai mereka menjadi terang dan garam Tuhan dimanapun mereka berada, sehingga jiwa-jiwa datang kepada Tuhan dan nama Yesus dimuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa dan ucapan syukur kami, terpuji nama-Mu. Segala kemuliaan dan hormat punya syukur kami hanya bagi Yesus Kristus Tuhan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan dan perjamuan kudus kita hari ini. Amin. Haleluya.